Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Kita kemarin sedang membicarakan terkait detik-detik atau saat-saat terakhir manusia pilihan Allah yang paling mulia di dunia ini dipanggil oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala wafat dalam keadaan beliau sudah menyampaikan seluruh amanah yang dibebankan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagai seorang rasul. Maka Nabi Muhammad diberi tugas oleh Allah untuk memberikan kabar gembira dan peringatan, memberikan kabar gembira dengan adanya balasan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa dan memberikan balasan yang buruk bagi orang-orang yang ingkar. Rasulullah menjalankan itu semuanya dengan penuh kesabaran. Ketika seseorang secara umum dari para nabi, para anbiya, ketika mereka berdakwah di tengah-tengah kaumnya, pasti mereka akan mendapatkan perlawanan yang sangat keras. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi beliau melewatinya dengan sabar, senantiasa istiqomah, tidak condong kepada kebatilan sedikit pun juga. Sampai akhirnya Allah sudah menamatkan risalahnya di dunia ini. Lalu Allah mewafatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah, di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha, salah satu daripada istri-istrinya. Ketika penyakit Rasulullah sudah mulai berat, beliau meminta kepada istri-istrinya memohon izin agar supaya beliau tinggal di rumah Aisyah. Ya, kurang lebih sekitar 3 hari sebelum wafat, beliau masih dalam keadaan kondisi yang sangat parah. Banyak sekali wasiat-wasiat Rasulullah yang disampaikan kepada kaum muslimin secara umum. Ya, di antaranya beliau melaknat. Ya, dalam sebuah hadis beliau sabda, Bismillahirrahmanirrahim, laknatullahi alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiyaihim masajid. Allah telah melaknat ada salah orang-orang Yahud dan orang-orang Nasara, orang-orang Nasrani. Kenapa mereka dilaknat? Karena mereka menjadikan kubur-kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ini memberikan pelajaran bagi kita semuanya. Maka tidak boleh kita menjadikan kubur-kubur itu sebagai masjid atau bersamaan antara masjid dan kubur tidak boleh ada bersatu. Maka ketika kita mendapati ada masjid yang di dalam kuburnya, di dalam masjidnya ada kubur, maka kita harus menghindari salat di tempat-tempat seperti itu. Karena memang Rasulullah sudah mewanti-wanti kepada kita kaum muslimin agar senantiasa menjaga, ya. Rasulullah berjuang sedemikian rupa untuk memurnikan akidah kaum muslimin. Tidak boleh ada tercampur sedikit pun dengan kesyirikan dalam kehidupannya.
Karena kesyirikan itu dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah kalau kita tidak mau bertobat sebelum meninggal dunia. Makanya Rasulullah memperhatikan sampai menjelang wafatnya beliau pasti sudah mengetahui melalui wahyu daripada Allah melalui malaikat Jibril bahwa kelak di akhir zaman kaum muslimin banyak mereka menjadikan kuburan orang-orang saleh sebagai masjid. Dan ini di mana-mana. Ya di dunia, ya di dunia, tidak hanya di Indonesia. Ya yang tidak banyak hanya di Arab Saudi karena mereka sangat ketat untuk permasalahan seperti ini. Ketika ada orang berlama-lama mereka di kuburan, ya, mereka akan segera diusir. Tidak seperti di kita, ya, kuburannya sangat-sangat ramai. Ini, padahal Rasulullah di akhir hidupnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, dan ini harus kita jadikan pegangan dalam kehidupan kita. Karena bagaimanapun juga Allah dan Rasulnya yang mengetahui hal-hal seperti ini, walaupun ya dengan berbagai macam alasan, pasti nanti akan menjerumuskan orang tersebut kepada kesyirikan. Jemaah rahimakumullah, paginya hari Senin, ya kata para ulama, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun ke berapa? Tahun ke Hijriahnya tahun ke berapa? Ke-13. Ya maaf, tahun ke-11. Ya, karena Rasulullah 10 tahun berada di Madinah. Ya, tahun ke-11 di bulan Rabiul Awal. Para ulama bersepakat tanggalnya ada 12, hari Senin. Pagi-pagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyingkap kordennya karena antara masjid dan rumah Aisyah itu hanya dibatasi oleh korden. Ya, ketika para sahabat sedang melakukan sholat subuh berjamaah dengan diimami oleh Abu Bakar. Kemarin sudah kami sampaikan, ya, semenjak hari Kamis kalau nggak salah, ya, 5 hari atau 6 hari sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, beliau Abu Bakar diperintah oleh Rasulullah untuk mengimami kaum muslimin sholat. Ya, ini tunjuk langsung dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu karena beliau yang paling tahu siapa di antara para sahabatnya yang paling mulia. Dan kaum muslimin, para sahabat Rasulullah radhiyallahu anhum, mereka sepakat manusia terbaik sesudah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Lalu setelah Abu Bakar adalah Umar bin Khattab. Ya, setelahnya ada beberapa. Ya, nanti hanya yang menjadi khalifah adalah Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, dan selanjutnya adalah Ali bin Abi Thalib. Ini sahabat-sahabat yang mulia. Mereka semuanya manusia-manusia yang sudah dijamin surga. Ya, pada 3 hari sebelum wafat beliau menyingkapkan kordeng. Pada hari wafatnya, hari Seninnya pagi, para sahabat sholat subuh, beliau membuka kordeng, melihat para kaum muslimin mereka melaksanakan sholat subuh berjamaah berbaris rapi. Beliau tersenyum, seolah-olah puas, ya, puas dengan keadaan kaum muslimin. Ketika melihat bagaimanapun ketika para sahabat walaupun lagi sholat kan tahu ada kordeng dibuka, gitu. Sehingga mereka kebanyakan ya dalam sholatnya memperhatikan Rasulullah yang tersenyum. Begitu juga Abu Bakar. Ya, Abu Bakar menjadi imam, melihat Rasulullah membuka kordengnya, beliau akan mempersilahkan Rasulullah untuk mengimami. Akan tapi Rasulullah memberi isyarat agar supaya Abu Bakar dan kaum muslimin meneruskan sholatnya, ya,
Sehingga yang terjadi karena melihat beliau sallallahu alaihi wasallam wajahnya berseri-seri, ya, tidak seolah-olah sudah mau sembuh, sehingga para sahabat ketika sudah selesai salat subuh mereka beranggapan ini adalah Rasulullah sebentar lagi sembuh ini. Anggapan para sahabat semuanya seperti itu pada hari Senin itu. Akan tetapi yang terjadi tidak seperti itu. Ya. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin berat. Dan ketika hari Senin itu, ya, Fatimah radhiyallahu anha terus mengawasi kondisi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sambil berkata, "Alangkah berat penderitaanmu wahai ayahku." Mendengar ucapan anaknya, Nabi sallallahu alaihi wasallam meyakinkan, ya, kepada anaknya dengan bersabda, "Laisa ala abiki karbun ba'dal yaum." Maka sesudah hari ini tidak akan ada lagi penderitaan yang mendera bapakmu. Ini perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, walaupun beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, senantiasa mengedepankan untuk memberikan wasiat menjelang kematiannya, ya, menjelang wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antaranya beliau sallallahu alaihi wasallam secara terbata-bata karena saking sakitnya keras, saking menahan sakit, beliau masih berwasiat kepada para sahabatnya, as-salah wattaqullah fima malakat aimanukum. Salat ya diingatkan oleh Rasulullah. Dan hendaklah kalian bertakwa kepada Allah terhadap urusan budak-budak kalian. Ini, ya, hal-hal penting terkait kelangsungan kehidupan kaum muslimin beliau khawatir sekali. Karena nanti pasti akan terjadi generasi-generasi yang melalaikan sholat, tidak menjaga sholatnya. Maka Rasulullah senantiasa berpesan as-shalah, as-shalah. Bahkan pada hari kematiannya, hari Senin itu, beliau bersabda seperti itu. As-shalah, as-shalah wattaqullah fima malakat aimanukum. Perhatikan sholat kalian, perhatikan sholat kalian. Dan bertakwalah kepada Allah. Dan Rasulullah berpesan khusus untuk kaum muslimin memperhatikan urusan-urusan budak, ya, agar berlaku adil dan sebagainya dan sebagainya. Ini menandakan apa? Menandakan pentingnya, karena memang Rasulullah juga sudah menandaskan sesungguhnya amalan yang akan dihisab pertama kali adalah salat. Ketika baik salatnya, maka insya Allah semuanya akan baik. Akan tapi ketika buruk salatnya, maka akan menjadi buruk semuanya. Makanya mari, ya, kita jaga bersama-sama diri kita, keluarga kita, tetangga kita. Aja bosan-bosan ngomongi. Ketika ada saudara kita, teman-teman kita yang belum mau, jangan bosan-bosan, ya, diajak. Tidak boleh kita bosan dalam berdakwah. Tidak boleh. Ya. Hari ini kita ngomong belum mau, mungkin besok ngomongin lagi belum mau, mungkin ngesemben dan seterusnya. Tugas kita hanya mengajak. Ya. Jangan menganggap Allah kayak tadi cak cuma hanya ngerti atine nggih. Kadang hanya dengan kita semuanya, ya, dalam wong kaya dijak ya kayak dalam hati cuma kayak ta. Ya, kita tidak tahu, tidak hatinya seperti apa. Ya, pengalaman banyak sekali. Umar bin Khattab dahulunya adalah preman, ya. Banyak menyakiti kaum muslimin, akan tapi ketika sudah diberi hidayah oleh Allah, maka menjadi manusia terbaik setelah Rasulullah dan Abu Bakar. Contoh-contoh yang lain sangat banyak. Ya, Khalid bin Walid yang tadinya memerangi Rasulullah menjadi pahlawan kaum muslimin, dan banyak lagi. Ini.
Karena memang salat itu menjadi apa? Menjadi batasan seorang muslim dengan orang-orang kafir. Ya, batasan seorang muslim dan seorang kafir adalah dari salatnya. Ketika seorang yang sudah tidak melaksanakan salat, maka dia sudah keluar dari Islam. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita diberi dipesan oleh Allah, oleh Rasulullah agar supaya mendirikan salat. Lalu masih di akhir-akhir hayatnya beliau melihat ada seorang sahabat Abdurrahman bin Abu Bakar. Ya, Abu Bakar berarti anaknya Abu Bakar. Namanya Abdurrahman. Beliau datang membawa siwak. Lalu Rasulullah masih melihat ke arah siwak tersebut. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha sebagai seorang istrinya dia memahami lalu mengatakan kepada Rasulullah, apakah engkau ingin aku mengambilkan siwak tersebut? Ya, Rasulullah mengangguk pelan. Ya, sebelum meninggal ya beliau masih menggunakan siwak. Apa itu siwak? Sikat gigi. Sikat gigi hanya zaman dahulu sampai sekarang masih ada. Ya, hanya dari semacam batang pohon lalu dikepah ujungnya sedikit lalu buat membersihkan. Itu siwak. Ya, kalau sekarang mungkin pakai sikat gigi. Gitu. Tapi siwak jelas itu lebih baik. Ya, karena mengandung sekali lagi namanya tumbuhan ya alami sehingga khasiatnya lebih baik. Berbeda dengan odol. Kalau odol kan walaupun baik itu juga mengandung zat kimia itu. Tetap lebih baik menggunakan siwak. Sebenarnya itu. Ya, sebenarnya. Gitu. Ya, lalu Rasulullah menyikat giginya ya lalu sampai selesai. Terlanjutkan. Ya. Lalu Rasulullah bersabda mengatakan la ilaha illallah inna lil mauti lasakarat. Ya. La ilaha illallah, tidak Tuhan selain yang berhak disembah kecuali Allah. Ya. Sesungguhnya setiap kematian itu ada sakaratul maut. Ya. Setiap kematian pasti ada masa sakaratul maut. Dan sakaratul maut itu tidak ada yang tidak sakit. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan sakit. Itu, ya. Ini kita semuanya akan mengalami. Arab gagah kayak ngapa, Arab sugih kayak ngapa, pasti akan mengalami sakaratul. Beliau bahkan berdoa, Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Ya Allah, bantulah aku untuk menghadapi sakaratil maut. Bahkan Rasulullah SAW berdoa kepada Allah untuk dimudahkan, diringankan menghadapi sakaratul maut. Walaupun ada sebuah hadis kalau kaum muslimin itu akan mudah, ya, keluarnya mudah. Sebagaimana ibaratnya saya lupa. Kalau ruhnya orang kafir ibarat duri dicabut dari sutra, angel, ya, ganjel. Kalau kaum muslimin tidak akan, tetapi tetap saja itu mengandung sakit. Sehingga bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memohon kepada Allah untuk dibantu dalam menghadapi sakaratul maut. Ini. Lalu dari Aisyah beliau mendengar Rasulullah juga berdoa, ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa khasuna ulaika rafiqan. Ya, artinya bahwasanya Rasulullah berdoa kepada Allah bahwasanya agar supaya Rasulullah ditempatkan bersama orang-orang yang sudah diberi nikmat kepada mereka. Ya, kalau panjenengan
berdoa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ini maksudnya. Ya, alladzina an'amallahu alaihim, orang-orang yang sudah diberi nikmat. Siapa di antara mereka? Para nabi. Ya, para nabi, para siddiq, para orang-orang yang benar, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang salih. Kita memohon kepada Allah tabaraka wa taala setiap hari minimal 17 kali. Ketika kita membaca suratul Fatihah, kita memohon ihdinas siratal mustaqim, yaitu jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat. Ini harus kita pahami. Kalau kita kepengen diberi petunjuk agar mengikuti jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat, maka kita harus mempelajarinya bagaimana para nabi ini seperti apa. Khususnya Nabi Muhammad, kehidupannya seperti apa, sholatnya seperti apa, puasanya seperti apa, membaca Al-Qur'annya seperti apa. Kayak agar bisa sampai kepada Nabi Muhammad, maka kita harus melalui mereka-mereka ini, as-siddiqin, orang-orang yang benar, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka-mereka yang sudah banyak di antara sahabat Nabi yang mereka sudah dipanggil oleh Allah menjadi syahid, mati di dalam membela agama Allah, atau mati karena sebab-sebab yang lain. Ya, karena memang tidak hanya orang yang meninggal ketika berperang di jalan Allah yang menjadi syahid. Ya, banyak lagi. Ya, Rasulullah memberikan gambaran, ada misalnya orang yang mati karena penyakit taun, penyakit menular, itu syahid. Para kaum ibu yang meninggal pada saat melahirkan, itu syahid. Ya, orang yang mati tenggelam, itu syahid. Gitu. Mati dalam keadaan bekerja, ya, itu juga syahid. Ya, syaratnya apa? Dia sudah barang tentu salat nggih, minimal salat. Angger ora salat walaupun mati ketilem ya syukur malah nggih. Ya, dia melaksanakan rukun Islam. Lalu dia mati tenggelam misalnya, ya, tidak dalam keadaan bermaksiat, maka dia syahid. Ya, ini. Begitu juga kaum ibu yang meninggal ketika melahirkan. Ketika ibunya tersebut menjalankan rukun Islam dengan benar, maka dia syahid. Ya. Tapi ketika tidak, ya tidak. Gitu. Ini kita memohon, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah pasti dijamin surga saja masih meminta untuk ditempatkan bersama orang-orang yang sudah diberi nikmat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Lalu beliau juga berdoa, Allahumma firli warhamni walhikni birrafiqil a'la. Ya, Allahumma firli apa? Ampunilah aku, warhamni, rahmatilah aku, walhikni birrafiqil a'la. Ya, masukkan atau tempatkan walhikni bersama orang-orang terbaik. Rafiq itu sahabat, a'la itu yang paling mulia. Ini. Ya. Ini diantara doa-doa Rasulullah menjelang wafatnya, menjelang diangkat ruh daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bagaimana ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah dijamin surga masih sangat ketakutan, ya. Ini bukan ketakutan, tapi Rasulullah tidak sombong, walaupun beliau ini sudah dijamin, sehingga masih sangat mengharapkan ampunan dari Allah, masih sangat mengharapkan untuk bisa dimasukkan surga, ya.
Ini contoh dari Rasulullah. Makanya kita harus semestinya lebih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berdoa maksudnya. Kita siapa yang jamin? Tidak ada yang jamin. Dari contoh ini, contoh yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita sebagai kaum muslimin harus lebih bersungguh-sungguh dalam berdoa, lebih bersungguh-sungguh dalam beramal, agar supaya kita nanti diwafatkan oleh Allah, dimasukkan oleh Allah ke dalam surga bersama orang-orang yang sudah diberi nikmat dari para nabiyin, para syiddiqin, para syuhada, wassalihin. Ya, bahkan beliau mengulang-ulang, Allahumma rafiqal a'la. Ya Allah, masukkan aku ke surga bersama teman-teman yang paling mulia. Itu. Beliau senantiasa mengucapkan seperti itu sampai nyawanya diangkat, ya dicabut oleh malaikat. Siapa yang cabut? Sinten? Israel. Itu. Lalu Aisyah radhiyallahu anha berkata, ketika saat menyaksikan saat yang paling menyedihkan itu, mengatakan, ketika ruh beliau sallallahu alaihi wasallam dicabut, saya mencium aroma paling harum yang pernah saya ketahui. Ini, ya. Ketika rohnya dicabut, ya. Aisyah, orang yang, karena Rasulullah meninggal itu di pangkuannya Aisyah. Di pangkuannya Aisyah radhiyallahu anha. Ya, ketika ya tahu ketika sudah ngangkat, ya kalau yang sudah terbiasa nenggeni wong sakaratul maut, ya tahu bagaimana prosesinya. Ya, itu seperti itu. Ya. Sudah tidak ada yang bisa nahan. Gitu, jagali kayak apa ya? Itu. Dan di antara tanda-tanda seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika roh orang saleh, roh orang mukmin nanti yang menjemput menggunakan baju putih, ya, dia akan digotong dengan kain yang akan mengeluarkan bau harum, ya, bau harum. Ketika naik ke langit akan ditanya, ini mayat siapa, ya, kok baunya harum sekali, maka dibukakan pintu langit, lalu naik ke atasnya, begitu seterusnya. Lalu setelah selesai, sudah diridhoi oleh Allah, ruh tersebut dikembalikan ke jasadnya yang berada di kuburan. Berbeda kalau rohnya orang yang kafir, ya, baunya busuk, ya, sebusuk-busuknya bau yang pernah ada di muka bumi. Ketika mau naik ke atas langit, tidak boleh oleh malaikat, tidak dibukakan, ditendang. Ya, ditendang oleh malaikat. Gampangannya, tidak diterima rohnya, dikembalikan ke kubur untuk mendapatkan fitnah di kubur. Akan tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling mulia, rohnya melayang, ya, dan para Aisyah mendapatkan bau yang sangat harum dari saat ketika rohnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Ya, jamaah rahimakumullah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Sesuatu yang sangat berharga telah meninggalkan kita, meninggalkan kaum muslimin, sehingga para sahabat banyak yang tidak percaya. Bahkan Umar bin Khattab, dia tidak percaya, menganggap bahwasanya Nabi hanya pingsan atau sedang menghadap Allah sebentar nanti balik lagi. Ada anggapan seperti itu. Saking cintanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, para sahabat semuanya
sok mendengar berita kematian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya bagaimana tidak, panjenengan bayangkan, ketika Nabi masih hidup, ya itu kalau berperang kemana saja dijamin oleh Allah. Nabi berdoa dikabulkan. Coba kalau sekarang sudah tidak ada Nabi, bagaimana nanti? Ini, ya selama 23 tahun para sahabat ya yang dari Mekah, mereka bergaul dengan Nabi, mengetahui akhlak beliau, bagaimana kasih sayangnya beliau, bagaimana mukjizat yang sudah sangat banyak ditunjukkan kepada para sahabat. Lalu suatu saat ditinggalkan oleh beliau, sehingga mereka belum percaya. Ya. Dalam riwayat Ahmad, Umar bin Khattab tidak percaya tentang berita kematian wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak wafat, akan tetapi Rabb-Nya telah mengirim utusan kepadanya, sebagaimana Allah Azza wa Jalla telah mengirim utusannya kepada Musa alaihissalam. Lalu dia meninggalkan kaumnya selama 40 hari. Demi Allah, saya yakin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan hidup, sehingga beliau Sallallahu Alaihi Wasallam akan memotong tangan-tangan dan lisan orang-orang munafik yang mengira atau mengatakan bahwa Muhammad telah wafat. Ini sekelas sahabat Umar bin Khattab, ya. Umar bin Khattab itu saking cintanya kepada Rasulullah tidak percaya bahwasanya Rasulullah wafat. Itu. Walaupun sudah tahu, ya, sudah melihat, ya. Kita lihat peran Abu Bakar. Dalam suasana yang mencekam, lalu Abu Bakar datang. Beliau langsung menuju jenazah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jenazahnya ditutup kain. Ya, ini sunnah bagi kaum muslimin, ketika ada orang meninggal harus ditutup kain aja, dibuka baik. Kita, ya, harus tutup kain. Itu sunnahnya. Abu Bakar radhiyallahu anhu bernyikap bagian kain yang menutupi wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lalu menangis. Abu Bakar kemudian mencium kening Rasulullah sambil menangis. Ya, ini juga sunnah. Apa yang berbuat oleh Abu Bakar adalah sunnah. Ya, kalau kita kerjakan ketika kita misalkan orang-orang yang kita cintai, mahram kita, ya kita boleh menciumnya. Gitu, tanda kasih sayang. Tapi kalau bukan mahram ya enggak boleh. Ya enggak boleh. Haram hukumnya. Itu. Karena kaum muslimin itu seperti itu. Baik semasa hidup maupun sudah mati, itu tidak boleh disentuh oleh selain mahram. Itu. Makanya ketika yang saya sudah sampaikan, ketika mandikan ya laki-laki dengan laki-laki, perempuan oleh perempuan, kecuali antara suami dan istri itu boleh. Selain itu tidak boleh. Bapaknya, anaknya tidak boleh. Itu. Abu Bakar mengatakan, bi abi anta wa ummi tibata khayyan wa mayyitan, ya. Demi bapak, Nabi Abi maksudnya dengan atas nama bapakku, maksudnya biasanya kaum orang Arab itu menggunakan sumpah, ya, dengan kalimat demi bapak dan ibuku, ya, itu semacam kalimat sumpah, gitu. Beliau menyatakan, Abu Bakar, engkau tetap wangi ketika masih hidup dan juga setelah wafat. Abu Bakar mencium Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan ternyata ya seorang nabi dimuliakan oleh Allah, ya, masa hidupnya maupun sesudah matinya beliau dalam keadaan wangi. Lalu mengatakan dalam riwayat yang lain, bi abi anta ya nabi Allah la yajma'allahu alaika ma'tataini
ammal mautahul lati kutibat alaika faqad muttaha. Ini penandasan bagaimana pemahaman Abu Bakar Siddiq, ya. Kalau sementara para sahabat masih ragu dengan kematian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar sudah menyatakan seperti itu. Demi Bapakku wahai Nabi Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal tidak akan mengumpulkan padamu dua kali kematian. Sekarang kematian yang telah ditetapkan Allah Azza wa Jal untukmu telah engkau lalui. Ini maknanya Abu Bakar sudah yakin bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang sudah meninggal dunia. Kita perhatikan. Lalu beliau keluar, ya, karena di situ di masjid, ya, orang-orang ramai. Ya, Umar masih masih tidak, bahkan Umar marah. Siapa yang mengatakan Nabi Muhammad meninggal, saya penggal. Ya, saking cintanya bukan apa-apa. Lalu beliau Abu Bakar menemui Umar, ya, meredakan emosi Umar, akan tapi tidak berhasil, sehingga dibiarkan. Ya, cara wong jornang ono Arab kesuka yang apa, mati ya mati harus niku gampangan nih, ya. Ini lalu beliau mengawali berkhotbah, naik mimbar. Abu Bakar mengawali pembicaraan dengan mengucapkan salam tasyahud dan seterusnya. Lalu beliau mengatakan, amma ba'd, faman kana minkum ya'budu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Ya, barang siapa, amma ba'du, barang siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penandasan dari Abu Bakar. Barang siapa yang menyembah Muhammad, fa inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam qad mat. Sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mati. Ini penandasan Abu Bakar kepada kaum muslimin sangat banyak, berkumpul semuanya, ya, menyatakan dengan tegas, barang siapa yang menyembah Muhammad maka Muhammad sudah mati. Lalu beliau melanjutkan, wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Allah, Allah tidak pernah mati. Allah itu hidup, tidak pernah mati. Ini kalimat pertama. Para kaum muslimin baru tergugah, ya, mendengarkan khutbah Abu Bakar As-Siddiq. Lalu beliau membaca ayat, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya kamu akan mati dan mereka akan mati. Semua orang akan mati. Dalam ayat yang lain, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mati. Termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau melanjutkan dengan membaca ayat, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Dan Muhammad tidak lain adalah seorang rasul, sudah berlalu dalam zaman dahulu, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa sudah berlalu. Sebelum Nabi Muhammad datang kepada kaum manusia rasul-rasul. Afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum. Apakah ketika Nabi Muhammad mati, ya, atau terbunuh, kamu akan kembali ke belakang, murtad dari agama Islam? Mamayyan qalib ala aqibai, barang siapa berpaling dari agamanya, falayadurrullaha syai'an, maka tidak akan memberikan mudarat sedikit pun kepada Allah tabaraka wa taala. Wa sayajzillahu khusyakirin, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Ini kaum muslimin sebenarnya paham. Banyak di antara para sahabat hafiz Al-Quran, tahu ada ini surat Ali Imran, ya, ayat 144, ya. Akan tetapi karena terbawa apa? Emosi, terbawa kesedihan yang mendalam, maka mereka banyak tidak mau mengakui bahwa Nabi Muhammad sudah mati. Padahal Allah sudah menandaskan, ya, bahwa Muhammadun ila rasul, Muhammad tidak lain seorang rasul.
Rasul itu dari bangsa manusia. Bangsa manusia pasti akan mati. Itu. Qad khalat min qablihir rusul. Sudah berlalu dahulu sebelum Nabi Muhammad para rasul. Afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum. Apakah kalau Nabi Muhammad mati atau terbunuh kamu akan kembali ke belakang? Keluar dari agama Islam? Allah melanjutkan, barang siapa keluar dari agama Islam kembali ke belakang, maka tidak akan memberi mudarat sedikit pun kepada Allah, dan Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang syakirin, orang-orang yang bersyukur. Ya, tembe para sahabat pada melongo, ya, seolah-olah baru mendengar ini ayat diturunkan, padahal mereka adalah para hafiz Quran. Mereka banyak yang tahu ayat ini, sudah barang tentu tahu para sahabat radhiyallahu anhum. Tapi seolah-olah baru mendengar. Ini persaksian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Wallahi laka'anna an-nasa lam yakunu ya'lamuna anna Allah anzala hatta talaha Abu Bakar radhiyallahu anhu. Fatalaqaha minhun nas, ya. Demi Allah, kata Ibnu Abbas, seakan-akan semua orang tidak ada yang mengetahui bahwa Allah telah menurunkan ayat tersebut sampai Abu Bakar radhiyallahu anhu membacakannya kala itu dan manusia mengambil ayat tersebut darinya. Ini seolah-olah seperti itu. Ya, para sahabat nembe pada sadar bahwasanya kematian Rasulullah adalah sesuatu yang sudah dikabarkan oleh Allah tabaraka wa taala. Ya. Siapa yang menyembah Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad akan mati. Tapi kita tidak menyembah Muhammad, tidak menyembah Nabi Muhammad. Kita menyembah Allah yang maha hidup dan tidak akan pernah mati. Ini para sahabat radhiyallahu anhum, mereka sadar, ya, sehingga pada akhirnya mereka menangis. Itu, ya. Umar berkata, demi Allah sesungguhnya aku seakan-akan belum pernah mendengar ayat ini sampai aku mendengar Abu Bakar radhiyallahu anhu membacakan ayat ini, sehingga saya lemas, saya tidak kuat berdiri dengan kedua kakiku dan jatuh ke tanah. Ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu membacakan ayat tersebut, saat itu saya yakin bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Ya, para sahabat yang mendengar berita pun menangis di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang terjadi, ya. Itu. Lalu prosesi berikutnya hari Selasanya, ya, meninggalnya hari Senin, ya. Wallahu a'lam. Malam-malamnya mereka bingung lah mau ngurus jenazah Rasulullah. Rasulullah karena orang yang paling mulia sehingga tidak seperti jenazah orang biasa, sehingga ada sedikit perbedaan pendapat di kalangan para sahabat. Ini bagaimana memandikannya, apa dibudani kayak wong biasa apa ora gitu. Ya, malamnya qadarullah Allah membuat para sahabat semuanya ngantuk tertidur. Ya, pada hari Senin malamnya. Pagi-paginya ada suara, nggak tahu dari mana asalnya, yang menyerukan bahwasanya mandikanlah Nabi Muhammad berserta pakaiannya, jangan dilepas maksudnya. Itu terjadi pada hari Selasa. Itu yang memandikan diantaranya adalah Ali bin Abu Thalib. Itu beliau dimandikan sesuai dengan pakaiannya tidak dilepas. Itu. Persaksian Ali radhiyallahu anhu bercerita, saya terus memperhatikan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara detail. Saya tidak mendapatkan apapun. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selalu dalam keadaan baik ketika masih hidup maupun ketika sudah wafat. Ini jenazah Rasulullah yang mulia, sempurna. Gitu. Ya. Lalu beliau dikafani dengan 3 lapis kain setelah itu. Lalu beliau disolati, tapi tidak dilakukan dengan jamaah. Ya, para sahabat mensolati Rasulullah
sendiri. Itu bergantian. Ya, karena saking banyaknya ya para sahabat tentunya jumlahnya ribuan. Ya. Kaum orang Madinah pada waktu itu sekitar ya lebih dari 3.000 lebih mungkin. Wallahu a'lam. Ya, mereka semuanya mensalati Nabi SAW secara bergantian. Ya, bayangkan meninggalnya hari Senin ya, lalu sorenya paginya baru dimandikan. Begitu selesai dimandikan orang sholat ya, orang sekota ya rampung-rampung gitu. Tidak selesai. Itu. Pada akhirnya sampai hari Rebo. Gitu. Dan mereka masih berselisih ini bagaimana penguburannya apakah dibuatkan liang lahat atau ora. Itu. Pada akhirnya sepakat bahwasanya Nabi sama seperti kebanyakan kaum muslimin dibuatkan liang lahat. Gitu. Ini juga berdasarkan semacam wahyu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, dibimbing langsung kaum muslimin. Ya, bagaimana cara mengurus jenazah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari cara pemandiannya, dari cara pengkafanannya. Ya, walaupun kaum muslimin sudah bisa, akan tapi ini Nabi berbeda perlakuannya. Ya. Kalau para sahabat yang lain ketika meninggal dunia, ketika dimandikannya dilepas bajunya, sama seperti kita. Tapi Nabi SAW tidak dilepas. Itu beliau dimandikan dengan pakaiannya. Gitu, jemaah rahimakumullah, itulah ya akhir daripada kehidupan ya, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika selesai Fatimah anaknya Muhammad SAW itu meminta kepada Anas, wahai Anas, apakah kalian sanggup menimbunkan pasir ke jenazah Rasulullah? Maksudnya Fatimah meminta kepada Anas ini sahabat ya, orang Ansor. Karena apa? Karena memang Fatimah tidak memiliki ya. Karena Nabi SAW itu tidak meninggalkan warisan. Ini Nabi itu tidak diwaris. Kalaupun punya harta, itu hartanya harus disedekahkan. Tidak boleh untuk anak-anaknya. Karena Nabi itu tidak meninggalkan warisan. Kalau panjenengan ya tetap meninggalkan. Ya, kaum muslimin secara umum semuanya meninggalkan. Ya, dalam sebuah hadis Nabi bersabda, "Wa innal ulama'a warasatul anbiya." Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para Nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman. Ya, sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham, tidak mewariskan harta benda. Dinar itu uang emas dan dirham itu uang perak. Artinya secara umum bahwasanya para nabi itu tidak meninggalkan warisan harta benda. Ketika pun ada, ya, maka itu tidak boleh diwariskan kepada keluarganya, akan tapi itu harus disedekahkan. Maksudnya seperti itu. Warasul ilma, ya, sesungguhnya para nabi itu mewariskan ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bi khaddin ya wafir. Barang siapa mengambil warisan tersebut, maka sungguh dia mendapatkan bagian yang banyak. Ini ya akhir daripada kajian sirah ya. Para Nabi SAW itu tidak meninggalkan warisan apa-apa ya daripada harta benda, akan tetapi warisan yang paling berharga dari Nabi SAW adalah ilmu. Ya, kita diwarisi ilmu. Barang siapa yang mengambil, maka sungguh dia akan mengambil bagian yang banyak. Apa yang ditinggalkan? Ilmu dari kitabullah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kewajiban kita, hak kita untuk mengambilnya. Itu. Barang siapa yang mengambilnya, maka dia akan mendapatkan keberuntungan yang banyak. Barang siapa yang tidak mau mengambilnya, maka dia akan celaka.
Jamaah rahimakumullah, itulah ya perjalanan hidup Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sangat banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita dapatkan ya. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai dikubur, apa diselamatin om betul? Gak ada ya, Nabi gak ada diselamati. Itu tidak ada ya, tidak ada ya. Kalau ada ya Nabi sudah memberikan contoh. Segala macam yang dilakukan oleh Nabi terkait agama ini itu sudah sempurna. Tidak boleh kita tambah-tambahi. Apa yang wajib kita kerjakan, yang sunnah, yang jelas-jelas ada contohnya kita kerjakan. Sangat banyak. Sangat banyak. Tidak usah gawe-gawe ibadah sendiri. Malah salah, malah sesat. Itu. Makanya kita harus menjadi pewaris Nabi. Karena Nabi mewariskan ilmu, maka kita ambil warisan ilmu tersebut dari Nabi. Yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Mudah-mudahan kita bisa banyak mengambil ibrah dari kajian sirah Nabawiyah ini. Ya walaupun mungkin tidak begitu detail ya, karena kalau detail waktunya sangat panjang, lama. Insya Allah kita akan lanjutkan dengan kita mempelajari kehidupan para sahabat. Ya karena memang setelah Nabi SAW meninggal dunia, orang-orang yang diperintah untuk kita ikuti adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Bagaimana mereka beragama, ya bagaimana mereka beribadah, bagaimana mereka mempraktekkan Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah, itulah yang harus kita jadikan contoh dalam beribadah ataupun dalam bermuamalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu saja ya, mudah-mudahan masih kita bisa istiqomah dalam menjalankan amal solih. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.